Berikutnya kita akan menentukan kandungan mineral dari abu hasil pengabuan sebelumnya, yaitu kadar fosfor dari sampel yang kita gunakan dengan menggunakan reaksi vanadat dan molibdat. Hasil reaksi antara fosfor dengan vanadat dan molibdat ini nanti akan diukur menggunakan alat spektrofotometer. Kita mulai dengan membuat larutan standar fosfor. Jadi larutan standar fosfor kita buat dulu dari larutan induk 1000 ppm, kita jadikan menjadi 200 ppm atau 200 mg per liter. Dari larutan induk ini kita buat deretan larutan standar dengan urutan konsentrasi 2, 4, 8, 12, 16, dan 20 ppm. Jadi masing-masing labu ukur telah kita siapkan dan kita beri label supaya tidak salah atau tertukar. Kita mulai memipet sebanyak 0,5 ml larutan induk menggunakan pipet takar. Terlebih dahulu pipet takarnya harus kita bilas dengan larutan yang akan kita gunakan. Kita pipet 0,5 ml untuk mendapatkan konsentrasi nantinya 2 ppm. Jadi 0,5 ml. Mendapatkan konsentrasi 4 ppm, kita pipet sebanyak 1 ml. Kita masukkan ke dalam labu ukur berikutnya. Dan hal ini kita lakukan sampai pada labu ukur dengan konsentrasi larutan nantinya 20 ppm. Berikutnya, ke dalam masing-masing labu kita tambahkan reaksi vanadat molibdat masing-masing sebanyak 12,5 ml. Jadi deretan dari 2 ppm sampai 20 ppm kita tambahkan vanadat molibdatnya sebanyak 12,5. Pada penambahan vanadat molibdat pada labu ukur terakhir. Kemudian kita juga harus mempersiapkan larutan blanko. Larutan blanko ini tidak berisi komponen yang kita tentukan, yaitu fosfor, hanya berisi reagen yang digunakan dan nanti proses pengencerannya dilakukan dengan penambahan aquades. Blanko ini fungsinya dalam pengukuran spektrofotometer untuk meminimalisir gangguan-gangguan yang mungkin disebabkan oleh reagen-reagen yang digunakan. Berikutnya kita lakukan proses pengincaran dengan menambahkan aquades ke dalam labu ukur. Kita masukkan dulu sampai tanda leher, bagian leher dari labu. Kemudian kita tepatkan volumenya sampai tanda terang, tanda batas yang tampak pada labu ukur dengan menggunakan pipet. Jadi kita lihat nanti di labu ukur itu adalah batas adalah cekung bagian bawah atau bagian meniskusnya. Jadi cekung bawah pas berada pada garis dari labu ukur. Berikut dengan cara yang sama kita incerkan semua larutan standar sehingga kita sudah memperoleh deretan larutan standar yang siap untuk diukur menggunakan alat spektrofotometer.
Selanjutnya, deretan larutan standar tadi yang sudah kita reaksikan dengan vanadat dan molekdat, kita lakukan proses pengadukan dengan jalan membolak-balikkan labu ukur yang kita gunakan. Sekarang kita akan lakukan pembuatan larutan untuk sampel, pengukuran larutan sampel, di mana larutan sampel hasil pengabuan yang telah dilarutkan tadi kita pipet sebanyak 10 ml. Kita gunakan pipet gondok ukuran 10 ml. Selanjutnya kita masukkan ke dalam dapur ukur ukuran 50 ml juga. Selanjutnya kita lakukan proses yang sama dengan larutan standar tadi, yaitu penambahan vanadat molekdat sebanyak 12,5 ml dan diencerkan dengan aquades sampai tanda tera dari labu ukur 50 ml itu. Selanjutnya, pengukuran absorban dari larutan standar dan sampel kita lakukan menggunakan alat spektrofotometer visible. Pada penentu fosfor ini, kita terlebih dahulu mengatur panjang gelombang larutan maksimum. Ya, jadi larutannya berwarna kuning muda. Jadi panjang gelombang maksimalnya adalah 400 nanometer. 400 nanometer. Kemudian kita lihat, kita masukkan blanko ke dalam kuvet. Terlebih dahulu kuvetnya dibilas dengan larutan yang akan diukur. Blankonya kita masukkan ke dalam kuvet, kemudian kuvet kita letakkan di bagian tempat di mana arah dari bagian yang transparan itu diarahkan ke arah yang ada cahayanya. Jadi jangan salah tempat. Nah, ada bagian kuvet yang berwarna buram. Selanjutnya kita mulai mengisi kuvet yang lainnya dengan larutan yang kita urutkan dari larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah terlebih dahulu. Jadi blanko ada kode B-nya di tempat kuvet tersebut. Kemudian larutan dengan konsentrasi 2 ppm pada tabung kuvet yang berkode 1. Di sini alat spektronya mempunyai 6 tempat kuvet. Jadi bisa kita langsung melakukan pengukuran untuk 5 deret larutan standar. 1 tempat untuk blanko. Setelah semuanya ditaruh di tempat kuvet, kita tutup untuk pembacaan nilai absorban dari masing-masing larutan. Nah, sebelum pembacaan kita harus nolkan terlebih dahulu blankonya dengan menekan measure blank. Jadi harus absorbannya 0,000 untuk blanko. Setelah itu
kita boleh untuk tabung pertama kita tinggal memencet angka 1. Angka 1, maka terbaca serapannya yaitu 0,058. Jadi absorban dari larutan 2 ppm adalah 0,058. Selanjutnya kita boleh baca yang blanko, yang tabung kuvet kedua. Dan hal ini terus berlangsung sampai pada larutan standar yang terakhir. Ya, kita lakukan pembacaan absorban sampai selesai larutan standar, dan selanjutnya terakhir kita lakukan pengukuran sampel dengan jalan yang sama.